Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komela Karmiani dengan NIM 2017051097 dari kelas 3D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi bab 5 tentang laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. Nah, dalam bab ini kita akan membahas tentang pendahuluan, transaksi persediaan antar perusahaan, penjualan downstream dan upstream, laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream, dan yang terakhir ada laba yang belum direalisasi dari penjualan upstream. Nah, masuk ke slide pendahuluan. Laporan konsolidasi dibuat untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil operasi dari dua atau lebih perusahaan afiliasi seolah-olah sebagai satu perusahaan. Karena itu, pengaruh transaksi di antara perusahaan afiliasi tersebut atau yang disebut sebagai transaksi antar perusahaan harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Nah, transaksi antar perusahaan dapat menghasilkan saldo resiprokal pada perusahaan afiliasi. Kemudian, transaksi penjualan antar perusahaan akan menghasilkan saldo resiprokal penjualan dan pembelian atau HPP. Nah, yang ketiga ada keuntungan dan kerugian harus dieliminasi sampai direalisasi melalui penjualan kepada pihak luar. Next, selanjutnya ada transaksi persediaan antar perusahaan. Nah, yang pertama, perusahaan mengakui pendapatan pada saat diperoleh. Kedua, pendapatan yang diperoleh harus berasal dari penjualan kepada entitas luar. Ketiga, pendapatan atas penjualan antar perusahaan afiliasi tidak dapat diakui sampai barang dagang dijual ke pihak luar afiliasi. Keempat, tidak ada laba konsolidasi yang dihasilkan dari transfer antar perusahaan afiliasi. Kelima, eliminasi jumlah penjualan dan harga pokok penjualan atau pembelian ketika membuat laporan laba rugi konsolidasi. Dan yang keenam, ada pengeliminasian jumlah penjualan dan harga pokok penjualan yang sama tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi. Nah, berikut ada ilustrasi. Nah, PT Permata merupakan perusahaan anak PT Yuda pada tahun 2010 untuk memasarkan salah satu produk PT Permata. Seluruh pembelian PT Yuda berasal dari PT Permata dengan harga faktur 20% di atas harga pokok. Selama tahun 2010, PT Permata menjual barang dagang kepada PT Yuda senilai 20.000 dengan harga jual 24.000. Dan PT Yuda menjual kepada langganannya senilai 30.000. Nah, jurnal yang terkait dengan transaksi masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut. Nah, jadi PT Permata persediaan 20.000 di debit, hutang 20.000 di kredit untuk mencatat pembelian. Kemudian piutang PT Yuda di debit sebesar 24.000, penjualan di kredit sebesar 24.000 untuk mencatat penjualan antar perusahaan kepada PT Yuda. Selanjutnya harga pokok penjualan PT Permata di debit 20.000, persediaan di kredit 20.000 untuk mencatat harga pokok penjualan ke PT Yuda. Nah, selanjutnya PT Yuda, persediaan di debit 24.000, hutang PT Permata di kredit 24.000 untuk mencatat pembelian dari PT Permata. Kemudian piutang di debit 30.000, penjualan di kredit 30.000 untuk mencatat penjualan kepada pelanggan. Kemudian harga pokok penjualan 24.000 di debit, persediaan di kredit 24.000 untuk mencatat harga pokok penjualan kepada pelanggan. Nah, kemudian kertas kerja konsolidasi PT Permata pada akhir tahun 2010 adalah sebagai berikut. Penjualan HPP PT Permata 24.000,
Kemudian HPP 20.000. Di PT Yuda ada penjualan 30.000, HPP 24.000. Penyesuaian dan eliminasi, penjualan eliminasi pada PT Permata yaitu 24.000 sehingga penjualan konsolidasi sebesar 30.000. HPP penyesuaian dan eliminasi pada HPP yaitu dieliminasi di PT Yuda sebesar 24.000 sehingga HPP konsolidasi sebesar 20.000. Nah, laba kotor bisa dikurangi, jadinya hasilnya laba kotor konsolidasi yaitu sebesar 10.000. Nah, baik, selanjutnya ada transfer antar perusahaan dalam persediaan akhir. Nah, entitas konsolidasi merealisasi dan mengakui penuh laba atas penjualan antar perusahaan afiliasi dalam periode ketika barang dagangan telah dijual kembali kepada entitas luar. Nah, sebelum penjualan kembali itu terjadi, setiap laba atau rugi atas penjualan afiliasi dan pengaruhnya harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Selanjutnya, persediaan akhir afiliasi mencerminkan setiap laba atau rugi atas penjualan afiliasi yang belum direalisasi, karena persediaan tersebut menggambarkan harga transfer antar perusahaan, bukan biaya bagi entitas konsolidasi. Nah, untuk yang terakhir, eliminasi dilakukan dengan mendebet HPP dan mengkredit persediaan akhir sebesar jumlah laba yang belum direalisasi. Nah, selanjutnya pengakuan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal. Nah, yang pertama, laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir akan direalisasi untuk tujuan laporan konsolidasi ketika barang dagangan terjual ke pihak luar. Yang kedua, biasanya realisasi terjadi segera pada periode fiskal berikutnya, sehingga perusahaan hanya menanggungkan untuk tujuan laporan konsolidasi sampai tahun berikutnya. Yang ketiga, ada jumlah persediaan awal tercermin dalam HPP. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjualan oleh induk atau downstream. Nah, downstream ini merupakan penjualan dari bawah ke atas atau penjualan dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Harga yang terjadi di antara kedua perusahaan tersebut harus diperhatikan dengan baik. Jika harga yang dikenakan sama dengan harga perolehan, maka tidak ada permasalahan dalam pembuatan laporan keuangan. Namun, jika harga yang dikenakan berbeda atau lebih tinggi daripada harga perolehan, maka laporan keuangan harus disesuaikan dengan jurnal eliminasi. Baik, selanjutnya penjualan oleh anak atau upstream. Nah, jadi upstream ini adalah penjualan dari anak perusahaan ke perusahaan induk atau penjualan dari bawah ke atas. Nah, dampak yang terjadi adalah anak perusahaan akan mengalami peningkatan penjualan, meningkatkan harga pokok penjualan, dan meningkatkan laba kotor. Namun, hal ini tidak akan mempengaruhi laba operasi perusahaan induk kecuali barang yang dijual tersebut dijual kembali kepada entitas atau pihak lain. Nah, pendapat baru bisa diakui jika penjualan kembali kepada pihak lain sudah direalisasi. Baik, selanjutnya penjualan downstream dan upstream ini di mana penjualan dari perusahaan induk kepada perusahaan anak disebut downstream dan sebaliknya penjualan dari anak kepada induk disebut upstream. Nah, pada dasarnya penjualan silang dapat diselesaikan seperti pada jurnal-jurnal yang ada. Yang menjadi masalah adalah pada laporan individual induk dan anak serta konsolidasi yang tidak mencerminkan konsolidasi laba bersih yang sama antar arus bawah dan arus atas. Nah, kemudian ada pengaruh downstream dan
upstream terhadap perhitungan laba. Nah, asumsi bahwa laba perusahaan induk dan perusahaan anak yang dimiliki 80% yang terpisah untuk tahun 2006 sebagai berikut. Nah, pada penjualan di induk ada $600, sedangkan di anak ada $300. Kemudian harga pokok penjualan di induk ada $300, sedangkan di anak ada $180. Jadi laba kotornya itu di induk $300 dan di anak $120. Nah, kemudian ada beban $100 di anak $70. Nah, laba perusahaan induk yang terpisah jadinya sebesar $200. Laba bersih perusahaan anak menjadi $50. Nah, jadi penjualan antara perusahaan selama tahun tersebut adalah $100.000 dan pada tanggal 31 Desember 2006 persediaan mencakup laba yang belum direalisasi sebesar $20.000. Kemudian selanjutnya ada perhitungan laba bersih konsolidasi. Satu-satunya perbedaan dalam perhitungan laba bersih konsolidasi menurut kedua asumsi tersebut adalah pada perhitungan beban hak minoritasnya. Laba bersih perusahaan induk menurut metode ekuitas adalah sama dengan laba bersih konsolidasi, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penghitungan laba dari perusahaan anak harus konsisten dengan pendekatan yang digunakan untuk menentukan laba konsolidasi. Nah, contohnya perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, di slide dijelaskan perhitungan laba bersih konsolidasi. Laba perusahaan induk terpisah upstream itu sebesar $200 dan di downstream itu $200. Nah, ditambah laba dari perusahaan anak. Nah, pada downstream itu $50 dikali 80%. Kemudian dikurang $20.000. Sehingga hasilnya $20. Di upstream ada $50.000 dikurang $20.000. Kemudian dikali 80%, sehingga hasilnya menjadi $24. Nah, laba bersih perusahaan induk dan konsolidasi itu upstream mendapat $220.000, itu didapat dari laba perusahaan induk terpisah yang dimana upstream sebesar $200, kemudian ditambah laba dari perusahaan anak sebesar $24, sehingga menjadi $224. Kemudian downstreamnya $220 itu didapat dari laba perusahaan induk terpisah ditambah dengan laba dari perusahaan anak, sehingga mendapatkan $220.000. Kemudian perhitungan laba bersih konsolidasi. Nah, jadi ilustrasinya perusahaan induk menjual persediaan senilai $100.000 kepada perusahaan anak yang dimiliki dengan meraup laba sebesar $20.000. Seluruh persediaan tersebut belum terjual sampai akhir tahun. Perusahaan anak juga menjual persediaan senilai $100.000 kepada perusahaan induk yang menghasilkan laba antar perusahaan sebesar $20.000. Next. Nah, penyelesaiannya itu
Neraca gabungan perusahaan induk dan perusahaan anak akan menyajikan persediaan pada total harga transfer antar perusahaan sebesar $200.000. Nah, namun jumlah $40.000 dari total ini merupakan laba antar perusahaan. Maka neraca konsolidasi yang benar untuk persediaan adalah sebesar $160.000. Nah, adapun tabel dari perhitungan laba bersih konsolidasi perusahaan induk dan perusahaan anak, laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006. Jadi didapat penjualan 900 dikurang 100 sehingga mendapatkan penjualan downstream 800 dan juga penjualan upstream $800. Harga pokok penjualan $480 ditambah $20 dikurang $100 sehingga penjualan downstream mendapat $400 dan penjualan di upstream mendapat $400. Nah, laba kotornya menjadi 400. Kemudian beban laba $100 ditambah $70 sehingga penjualan di downstream itu 170 dan penjualan upstream jadi $170. Kemudian total laba yang telah direalisasi yaitu sebesar $230. Nah, dikurangi laba minoritas, penjualan downstream $10, kemudian penjualan upstream $6 sehingga laba bersih konsolidasi penjualan downstream itu menjadi $220. Nah, sedangkan laba bersih konsolidasi penjualan upstream itu menjadi $224. Nah, selanjutnya laba belum direalisasi dari penjualan arus ke bawah. Nah, apabila ada persediaan akhir di anak yang berasal dari induk perusahaan, maka pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian di dalam pembukuan induk untuk mengeliminasi laba belum direalisasi. Nah, laba dari anak itu di debit, kemudian investasi pada anak itu berada di kredit. Nah, dan di dalam kertas kerja konsolidasi dibuat jurnal HPP itu berada di debit, kemudian persediaan ada di kredit. Nah, di tahun berikutnya atau setahun kemudian, apabila persediaan di atas telah terjual, maka dibuatkan jurnal penyesuaian untuk realisasi persediaan awal sebagai berikut. Nah, investasi pada anak itu di debit, kemudian laba dari anak itu di kredit. Nah, lanjut ke laba belum direalisasi dari penjualan arus ke atas. Nah, apabila terdapat persediaan akhir di induk yang berasal dari anak, maka jurnal penyesuaian pada akhir periode dihitung sebesar laba belum direalisasi dikalikan dengan persentase kepemilikan. Nah, sebagai berikut, laba dari anak itu di debit, kemudian investasi pada anak itu di kredit. Nah, laba belum direalisasi dikali persentase kepemilikan. Dan di dalam kertas kerja konsolidasi dibuat jurnal HPP di debit, persediaan di kredit. Laba belum direalisasi dikali 100% kepemilikan. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Saya tutup presentasi dengan mengaturkan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.